Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, para jomblo dimanapun kalian berada. Oke, thank you udah nonton dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman ya. Di sini pertama-tama kita akan membahas mengenai Bitcoin yang prediksi hari ini gimana sih sebenarnya. Nah, jadi di videoku yang sebelumnya yang membahas Bitcoin, bahwasanya Bitcoin bakalan jebol. Ternyata beneran jebol. Kenapa? Karena memang dia yang pertama sudah jatuh dari support, yaitu dari garis trendline. Nah, yang kedua, dia juga sudah keluar dari garis Fibonacci 0,618 yang dibilang sangat kuat sekali, sehingga dia mengalami beberapa crash ataupun juga jatuh ya. Nah, sehingga di sini kita akan memprediksi harganya bisa balik lagi kapan atau bisa serok di harga berapa. Oke, yang pertama-tama kalian di sini nonton sampai habis dulu ya. Yang pertama kalian nonton sampai habis baru kita cus. Oke, yang pertama di sini teman-teman kita lihat dulu dari bubbles. Nah, bubbles ini biasanya lumayan akurat, walaupun tidak 100% akurat, tapi seenggaknya tahulah. Oke, Bitcoinnya sudah berkurang ya teman-teman ya. Kemarin 82%, sekarang 80%. Di sini kita akan prediksi down dulu. Terus di sini kita lihat crypto fear and greed. Ini penting juga karena di sini story datanya lengkap. Wow, gila banget ya teman-teman. Dari 52 turun ke 30 teman-teman. Wow. Ini adalah sebuah fenomena yang mana sejatuh-jatuhnya teman-teman. Gila banget gak sih? Dari yang tinggi banget segitu ya, bisa turun ke area 30-an. Wow, 52 berarti sekitar 22 hilang ya. Oke, no problem. Di sini kita akan lihat dulu sebelum kita lihat ke bagian candlestick. Kita akan melihat dulu dari berita. Ini biasanya berita-berita ataupun sentimen-sentimen yang mengajarkan kegilaan sehingga ya mempengaruhi semua harga lah gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat Bank Spanyol mengakui Bitme sebagai platform pertama yang dilisensikan untuk berdiri sebagai penilaian aset virtual di negaranya. Ini biasanya berita-berita buruk nih, makanya jatuh nih. Kalian bisa lihat sendiri yaitu harga Bitcoin sudah mulai jatuh di sini. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat nih, ini Cardano. Ini 2 jam. El Salvador, El Tangkila. Oke, pengadopsian Bitcoin di El Salvador sebagai alat pembayaran yang sah menimbulkan kekhawatiran yang signifikan tentang stabilitas ekonomi dan integritas keuangan dari mitra dagang Amerika Serikat yang rentan. Ini berita buruk teman-teman ya, makanya dia bisa jatuh juga ya. Kenapa aku bilang berita buruk? Ya termasuk berita buruk karena kan kekhawatiran ya. Nah, jadi di sini mungkin itu termasuk berita buruk. Wow. Sini kita bisa lihat nih, Ukraina. Rada Verkhovna Ukraina mengesahkan undang-undang yang diubah mengatur pasar aset kripto. Apa isinya? Nah, jadi di sini mungkin kita bisa baca ya. Kalian lah yang baca, gak usah aku. Kalian baca apa isinya gitu. Oke teman-teman, di sini kita kembali lagi ke bagian technical analysis langsung teman-teman. Di sini kita pakai indikator lah biar nggak sepi-sepi banget ya, biar nggak dibilang sekali kita. Oke, di sini kita menggunakan divergence saja. Divergence indikator ini udah lumayan jos lah menurutku ya. Nah, karena udah ada bantuan-bantuannya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini harusnya ini bull, karena dia udah sampai ke bagian oversold gitu ya, kejenuhan orang. Ini oversold tuh di atas gitu. Oversold yang mana, overbought yang mana, pokoknya kurang lebih gitu. Kok jadi lupa. Nah, jadi pokoknya kalau misalnya dia udah mentok bawah itu rata-rata naik ya teman-teman ya. Kalau misalnya udah mentok atas biasanya rata-rata turun. Seperti itu cara membacanya. Nah, jadi di sini dia akan menimbulkan sinyal-sinyal, yaitu kalian bisa baca sendiri. Di sini ada bear dan bull. Nah, kalau bear itu kan kalian tahu ya pasti turun, kalau bull itu pasti naik, seperti itu.
Nah, di sini aku udah menggambarkan sebenarnya dengan garis Fibonacci-ku ataupun garis sakti ya. Di sini mungkin udah memiliki kekuatan penuh lagi. Sisa kekuatan penuhnya Bitcoin itu ada di area 38.900. Itu udah area yang sangat kuat sekali teman-teman. Kalau misalnya jebol juga, oke, kita akan melihat Bitcoin kembali ke area 35 bahkan ke area 32 ataupun bisa lagi terjun ke area 28. Nah, apakah itu bisa terjadi? Ini kripto ya, semuanya bisa terjadi teman-teman. Tidak ada yang tidak bisa terjadi di dunia kripto. Jadi seperti itu. Nah, kemarin ada yang mengatakan, oh ini YouTuber ini salah-salah nih, ini abal-abal nih katanya. YouTuber nggak bisa nganalisa, salah-salah, abal-abal. Dan sekarang kalian bisa lihat ya, ini dia Bitcoin yang kalian sayang-sayangin mau naik ke harga 60 lagi dan dibanting lagi teman-teman ke area 39. Gimana analisanya? Bener nggak sih? Sudah dikatakan ini dari garis Fibonacci 0,618 dia sangat kuat dan tidak akan bisa nembus secara langsung kecuali bertahan ataupun tergantung dari trennya juga seperti itu. Nah, mungkin dia akan stay dulu di area 39.300-an, tapi kalau misalnya dia bisa turun lagi atau menjebol area Fibo 0.05 itu, maka dia akan terjun lagi ke area 37.800-an teman-teman. Nah, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau nggak digunakan kita hapus aja deh. Gak enak juga pakai indikator ya, nyemak. Sorry. Jadi gambarannya seperti ini guys. Kalau misalnya dia berhasil menjebol area sini, dia akan langsung melakukan retest dulu, ataupun dia tidak retest tapi langsung naik ke area sini. Nah, atau pilihan yang keduanya tidak seperti itu. Ini kan pilihan pertama ya. Pilihan yang kedua, dia akan mengalami retest ke sini dan akan mantul ke sini, lalu ke bagian sini teman-teman, ke area 37.800. Nah, jadi pilihannya seperti ini ya kurang lebih. Nah, jadi tinggal kalian pilih yang mana. Kalau aku lebih baik sekarang wait and see karena belum ada tanda-tanda reversal ataupun juga tanda-tanda pemantulan. Oke, di sini mending kita garis dulu garis trend line-nya. Di sini sebenarnya di video yang sebelumnya ya udah aku garis itu garis trend line dan teman-teman bisa baca ataupun teman-teman bisa tonton aja garis trend line yang udah aku buat di video yang sebelumnya. Nah, jadi di video sebelumnya aku udah lengkap banget tuh buat tuh. Aku bilang nih Bitcoin bakalan turun dulu teman-teman. Dan pada nggak ada yang percaya mungkin di komennya ya. Nah, yaudah kalau nggak ada yang percaya terserah gitu. Nah, jadi kurang lebih garis trendline-nya itu seperti ini ya. Kalau gambaran ecek-eceknya. Nah, jadi dia sekarang udah breakdown dan bakalan turun dulu teman-teman. Mungkin kalau lihat dari ada beberapa passion trader ya. Nah, jadi trader itu kan beda-beda ya passionnya. Ada yang mereka itu membuat menganalisa harga ataupun juga mereka itu menentukan harganya seperti ini teman-teman. Nah, mereka menentukan harga dari jatuhnya sini. Berarti dia akan ke area sini teman-teman. Akan ke area 31 atau 28. Nah, itu adalah area yang bisa dituju oleh Bitcoin sendiri. Tapi kita nggak tahu ya teman-teman. Kalau misalnya dia betul-betul pull ataupun ke bawah, mungkin kalian akan menangis melihatnya. Nah, jadi di sini ini adalah skema terburuknya ya. Di sini adalah time frame 1 jam. Di sini kalau kita naikkan menjadi 4 hours, ya sama aja sih kurang lebih seperti itu. Yang membedakan adalah di support paling dasarnya. Di sini kita akan mencari support paling dasarnya itu di area berapa? Ini di area 28 ya, sekitar 28 teman-teman. Mungkin di area 28 ini udah menjadi support yang paling krusial gitu, udah kuat banget di sini 28 tuh. Ini kita hapus dulu, sorry. Sini kita akan gambarkan dulu di area 28. Nah, di area 28 teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini di area 28 nih. Ini adalah support yang paling bawah ya, paling bawah di sini 2827. Itu pun kalau kena garis nggak tahu kalau kena wick gitu ya. Nah, itu adalah yang kuat ya. So di sini juga ada yang bagian yang kuat juga nih teman-teman di sini. Mungkin di sini kuat juga sih ya menurutku. Sini beberapa kali pantulan juga sih. Nah, sini juga ya teman-teman ya.
Ini udah kuat juga sih sebenarnya deh. Nah, di Vibo yang 0 ini udah kuat sebenarnya teman-teman. Ini udah kuat banget sih. Tapi kalau misalnya dijebol lagi pertahanan terakhir, ya kalian bisa lihat ya pertahanan terakhir di berapa. Wow, seperti itu gambarannya kurang lebih teman-teman. Oke, nah jadi ya ini sih sebenarnya pertahanan ataupun kurang lebih ya gitu-gitu aja sih menurutku Bitcoin. Tapi kalau misalnya dia berhasil naik ya udah, intinya Bitcoin bakalan turun dulu ke area sini, dan kalau misalnya kalian lihat dia mantul di 39.300, mungkin Bitcoin akan mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Oke, jadi gitu doang. Ini kayaknya TF4H nya juga udah mau naik, mantap sekali. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.